Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 dengan judul materi Landasan Psikologis Pendidikan Agama Islam dan Konsep Fitrah dalam Islam dan Psikologi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Nursyam Akbar. Pertanyaannya, dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana pemateri melihat bukti bahwa manusia memiliki fitrah untuk mengenal dan beriman kepada Allah? Jawabannya, dalam kehidupan sehari-hari, bukti bahwa manusia itu memiliki fitrah untuk mengenal dan beriman kepada Allah dapat dilihat dari berbagai aspek, baik melalui perilaku, perasaan, maupun pencarian makna hidup yang dilakukan setiap orang. Nah, pertama itu, setiap manusia memiliki dorongan alami untuk mencari kekuatan yang lebih tinggi di luar dirinya. Misalnya ketika seseorang menghadapi musibah, ketakutan, atau kesulitan besar, tanpa disadari, dia itu spontan berdoa dan menyebut nama Tuhan, bahwa dalam diri manusia sudah tertanam naluri ketuhanan sejak lahir, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Kedua, kecenderungan manusia terhadap kebaikan dan keadilan juga menjadi bukti fitrah keimanan. Orang yang tidak beragama sekalipun umumnya menghargai nilai-nilai moral seperti kejujuran, kasih sayang, dan menolong sesama. Nilai-nilai itu merupakan pantulan dari fitrah suci yang Allah tanamkan agar manusia mampu membedakan yang benar dan yang salah. Ketiga, rasa takjub terhadap ciptaan Allah juga menegaskan adanya fitrah beriman. Misalnya ketika seseorang melihat keindahan alam seperti langit, laut, atau kelahiran seorang bayi, muncul rasa kagum dan kesadaran bahwa semua itu pasti ada penciptanya. Itu adalah bentuk spontan dari fitrah mengenal Tuhan. Nah, dari sisi psikologi, hal ini sejalan dengan teori bahwa manusia memiliki kebutuhan spiritual sebagai bagian dari kebutuhan dasar dirinya. Seperti kata Abraham Maslow, setelah kebutuhan fisiologis dan sosial terpenuhi, manusia akan mencari makna dan tujuan hidup yang lebih tinggi, yang dalam Islam disebut sebagai dorongan untuk kembali kepada Allah. Fitrah untuk mengenal dan beriman kepada Allah sudah tertanam dalam diri setiap manusia sejak lahir. Bukti nyatanya tampak dalam dorongan alami untuk berdoa, berbuat baik, mencari kebenaran, serta kekaguman terhadap ciptaan Allah. Fitrah ini bisa tetap terjaga atau tertutupi oleh pengaruh lingkungan dan pendidikan. Karena itu, tugas pendidikan agama Islam adalah membantu manusia menjaga dan mengembangkan fitrah tersebut agar tetap lurus sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diananda dari kelompok 8 yang membahas tentang pengaruh psikologis ibadah, akidah, dan akhlak dalam pembelajaran serta psikologi spiritual dalam pendidikan Islam. Nah, adapun pertanyaan yang masuk dari saudari Julmi yang bertanya tentang bagaimana pendidikan modern pada pendekatan spiritual dapat menjadi solusi pada krisis moral dan mental peserta didik. Nah, pendidikan modern dengan pendekatan spiritual dapat menjadi solusi bagi krisis moral dan mental peserta didik dikarenakan mampu menenangkan pikiran, menanamkan nilai kebaikan serta membantu siswa mengendalikan emosi. Melalui kegiatan sederhana seperti berdoa sebelum belajar, refleksi dan pembiasaan sikap jujur dan empati, siswa menjadi lebih tenang, tidak mudah stres dan terhindar dari perilaku negatif seperti mencontek atau bullying. Nah, pendekatan spiritual yang memberi makna dan tujuan dalam belajar sehingga siswa lebih semangat dan nyaman dikarenakan hubungan antar siswa dan guru dibangun atas dasar saling menghargai dan kepedulian. Nah, dengan demikian, pendidikan spiritual membentuk peserta didik yang kuat secara mental, baik secara moral. Baik, itu saja yang dapat saya jawab dari pertanyaan saudari Julmi. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karina Cahyani dari kelompok 9 akan menjawab pertanyaan dari saudara Fatir, yaitu bagaimana dengan guru yang belum menerapkan yang tidak sesuai dengan teori anak berkebutuhan khusus dan apa solusinya. Jadi, yang terjadi kepada anak yang tidak sesuai penerapannya dengan teori anak berkebutuhan khusus itu yang pertama, kesulitan memahami pembelajaran, artinya lambat menangkap materi. Kedua itu, mudah bosan dan kehilangan motivasi. Anak tidak tertarik atau mengikuti kegiatan belajar karena pembahasan terasa sulit dan boring. Ketiga, tidak menunjukkan perubahan, kemampuannya itu stagnan atau bahkan menurun. Keempat, tidak ada adaptasi ketika ditanya atau anak berkebutuhan khusus tidak merespon. Jadi solusinya itu pertama, penggunaan metode strategi, misalnya dengan pembelajaran visual atau menayangkan video atau gambar agar lebih mudah dipahami. Kedua itu, kolaborasi antara guru dan orang tua. Diperlukan kerjasama antara guru dan orang tua, psikologi, dan terapis agar penjelasan lebih mudah diterima oleh anak berkebutuhan khusus. Terakhir, penyediaan layanan, misal seperti penyediaan guru pendamping, alat bantu belajar seperti kursi roda dan kacamata bantu. Sekian yang bisa saya jawab. Terima kasih. Oke, baik. Saya dari kelompok 10 ingin menjawab pertanyaan dari Wais Al-Qarni, yaitu mengapa keberhasilan pembelajaran akhlak bergantung pada perkembangan moral dan emosional siswa, bukan hanya kognitif saja. Keberhasilan pembelajaran akhlak tidak hanya cukup dengan mengandalkan aspek kognitif saja, karena akhlak adalah perilaku yang nyata yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan moral dan emosional siswa. Sebagaimana tentang pengetahuan kognitif tidak otomatis menjadikannya perilaku. Siswa itu bisa saja tahu bahwasanya jujur itu baik, menghormati guru itu wajib, atau menolong adalah amal, namun itu tidak memunculkan sebuah tindakan. Akhlak juga melibatkan kemantapan moral dan pengendalian emosional. Jadi aspek emosional yang belum matang bisa dimantapkan dengan mempelajari, dengan mengkombinasikan antara moral dan emosi. Mungkin saja jawaban saya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 14 dengan judul materi peristiwa lupa, peristiwa kejenuhan belajar dan kesulitan belajar dan solusi mengatasinya. Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nisa. Pertanyaannya itu, bagaimana ketika ada orang tua yang menyuruh anaknya berhenti sekolah karena anaknya tinggal kelas? Nah, yang pertama yang harus kita lakukan itu sebagai pelajar, sebagai anak yang dilarang sekolah karena tinggal kelas itu, meyakinkan orang tua. Yakinkan dia orang tua tak bilang masih bisa ki sukses, masih bisa ki lebih baik dari ini, dan masih bisa ki lanjut di pendidikan tak. Terus yang kedua, bilang ke orang tua tak apa planning, tak apa yang akan dilakukan ke depannya. Kayak misalnya mau ki jadi guru, tidak mau ki jadi guru toh, jadi kayak harus ki berusaha begitu ya. Mau ki jadi guru, mau ki jadi dokter begitu. Intinya pendekatan tak ke orang tua, tak yakinkan kalau masih bisa ki lebih baik daripada ini. Karena kegagalan itu bukan tanda kita gagal itu bukan tanda kita tidak bisa sukses. Begitu, guys. Nah, terus pertanyaan kedua, pertanyaan dari Ibu, yaitu faktor yang paling berpengaruh dari dalam diri siswa dan dari luar diri siswa dan alasannya. Nah, faktor yang paling berpengaruh adalah faktor dari dalam diri siswa. Kenapa? Karena kalau dari dalam diri siswa itu memang sudah rusak nih, bakalan susah untuk melanjutkan pendidikannya. Karena misalnya mentalnya ini peserta didik rusak, jadi dia susah nanti untuk bersosialisasi, susah untuk belajar ke depannya karena otaknya rusak, mentalnya rusak begitu. Jadi pentingnya kesehatan untuk anak, dan pentingnya
diri sendiri. Karena kalau bukan dari diri sendiri, bukan dari peserta didik itu sendiri, tidak akan nih bisa berhasil. Sekalipun itu gurunya didiki sampai menangis gurunya, orang tuanya sampai kasih keluar uang banyak-banyak, tetap tidak bisa kalau bukan memang kemauan dari si anaknya. Nah, mungkin cukup sekian yang saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Muhammad Fatir dari kelompok 15 akan menjawab pertanyaan dari saudara Karil Kadafi mengenai apa yang harus dilakukan oleh seorang siswa ketika guru terlalu menekan siswa. Pertama, yang harus dilakukan oleh seorang siswa adalah mendiskusikan persoalan itu kepada guru, kepada keluarga, ataupun teman-teman yang lain. Intinya, berdiskusi terlebih dahulu kepada orang-orang yang terlibat pada pendidikan itu atau pada sisi pembelajaran tersebut. Nah, langkah selanjutnya itu jangan telan mentah-mentah persoalan tekanan. Artinya, ambillah sudut pandang lain. Jangan memandang sesuatu hal itu hanya dengan satu sudut pandang, tapi pandanglah pada sudut pandang yang lain agar kita dapat menemui banyak hal. Artinya, guru ini menekan bukan semata-mata menekan karena ingin kepuasan hati dan lain sebagainya, tidak. Tapi guru memberi sebuah tekanan itu agar seorang siswa itu lebih kritis menghadapi sesuatu, lebih kreatif dan lain-lain. Jadi tujuan guru itu sangat baik dan sangat bijak ketika memberi sebuah tekanan agar siswa itu mampu menggunakan otaknya lebih baik lagi, berkreativitas lebih baik lagi, agar tidak ngestak pada sesuatu hal. Karena percuma kita belajar tanpa tekanan. Belajar tanpa tekanan itu akan sia-sia karena akan terjadi perasaan semaunya saja. Tapi ketika ada tekanan itu dalam pembelajaran, tentu harus ada sesuatu yang kita kejar, kita targetkan, karena dengan tekanan kita akan mampu berkembang lebih baik. Mungkin itulah jawaban yang saya pribadi untuk Kakak Dapi. Ketika ada salah kata, mohon dimaafkan Kakak Dapi. Mungkin itu pendapat pribadi saya sendiri. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Fajria mengenai apa sih yang membuat seorang siswa itu tidak memperhatikan guru saat menjelaskan mata pelajaran. Pertama itu, seorang murid ini tidak memiliki minat pada pembelajaran tersebut. Kedua, mungkin metode yang digunakan guru ini tidak sesuai dengan keinginan si murid atau tidak sesuai dengan salah cara mengajarnya. Ketiga, adanya kebisingan atau keributan di sekitar seorang siswa sehingga dia tidak bisa fokus pada penjelasan seorang guru. Selanjutnya itu apa sih yang membuat siswa itu tidak fokus? Mungkin sudah begadang atau masih mengantuki dan lain-lain sebagainya. Itulah faktor-faktor yang membuat seorang siswa itu tidak bisa memperhatikan. Nah, langkah apa sih yang harus dilakukan oleh seorang murid, seorang guru ketika menghadapi murid yang seperti itu? Pertama, menanyakan minat apa sih yang diminati oleh siswa itu, pelajaran apa yang diminati. Ketika kurang minat pada pembelajaran kita, buatlah metode yang siswa itu akan fokus memperhatikan. Contoh, pada saat awal pembelajaran itu menampilkan gambar visual atau menceritakan sebuah kisah-kisah yang sesuai dengan mata pelajaran kita. Kedua, tanyakan pada murid ini metode apa sih yang kita sepakati yang cocok digunakan saat saya menjelaskan atau saya memberikan penjelasan, metode ceramah kah, metode ini kah, metode, pokoknya kita tanyakan, kita diskusikan kepada siswa. Ketika ada kebisingan, coba kita kondisikan, suruh diam dan lain-lain, pokoknya suruh fokus. Ketika ada seorang siswa yang mengantuk di kelas, ya kita suruh cuci muka dan lain sebagainya. Intinya sebagai seorang pendidik, kita harus bijak dalam menghadapi sesuatu hal. Mungkin itu saudari Fajria, saya kembalikan. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ibunda mengenai bagaimana jika seorang siswa itu terlalu mengandalkan ChatGPT. Menurut saya itu Bunda, itu tidak relevan, tidak etis ketika kita terlalu menggunakan AI dalam menghadapi sesuatu hal. Karena seorang siswa ini akan terbatas melalui pemikiran-pemikiran kritis, melalui pemikiran kreatifnya. Mereka itu akan terbatas karena hanya mengandalkan ChatGPT. Jadi tidak ada sesuatu hal yang diasah kecuali kemampuan kita menggunakan AI. Bagaimana jika kita menghadapi realita langsung tanpa semisal kita tidak ada teknologi toh, semisal mati lampu
tidak bisa digunakan handphone kah, tidak bisa menggunakan jaringan, jeli ke jaringan kah. Realita yang kita hadapi secara langsung pada saat itu, mungkin kita akan keteteran, makanya tidak etis atau tidak relevan. ChatGPT itu ada digunakan sebagai alat bantu ketika betul-betul kita sudah buntu dan tidak menemukan jalan keluar selain menggunakan bantuan itu. Artinya apa? Selagi masih mampu jadi untuk cari tahu tanpa ChatGPT, gunakanlah hal-hal yang lain. Kita asah pemikiran-pemikiran kritis dan kreativitas kita dalam menghadapi sesuatu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan terakhir dari Bunda mengenai pandangan saya tentang kasus viral kemarin, persoalan rokok. Yang siswa ini merokok di lingkungan sekolah, lalu digampar oleh gurunya, lalu satu sekolah ini mogok, Anda masuk. Pandangan saya persoalan ini terlalu berlebihan atau dilebih-lebihkan persoalan kasus merokok ini. Karena kenapa? Saya tidak mewajarkan seorang guru menampar muridnya, tapi yang namanya sekolah pasti memiliki peraturan tersendiri yang dimana harus dipatuhi oleh setiap siswa ketika menjadi siswa dari sekolah tersebut. Artinya siswa ini harus ketika mengetahui ada larangan merokok dalam lingkungan sekolah tersebut harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Namun apa sih yang terjadi, malah siswa yang lainnya ini ikut mogok karena menurut saya itu alay banget ya Bunda. Karena persoalan seperti itu jadi lebih-lebihkan. Saya pernah kasus saya itu sendiri, bukannya saya yang berbuat, tapi saya yang dihantam sama guruku karena pada saat itu saya adalah ketua kelas. Saya tidak melapor kepada orang tuaku karena menurutku ini tanggung jawab saya karena saya ini ketua tingkat pada saat itu, ketua kelas. Ini siswa ini alay banget ya Bunda menurutku. Persoalan ditampar itu pun karena kesalahannya aja. Jadi inilah kasus yang dilebih-lebihkan oleh siswa. Pada akhirnya apa? Siswa para lulusan tersebut di blacklist atau masuk dalam daftar hitam di perusahaan daerah-daerahnya, di sekitarannya. Siapa yang rugi? Siswanya sendiri. Tidak memikirkan tindakan, tidak memikirkan konsekuensi sebelum mengambil tindakan. Ya menurutku, ya gitulah Bunda. Terima kasih Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila dari kelompok 16. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang mengajukan pertanyaan, yaitu dari Saudara Boskar Asabar dan Saudari Deriska Hamsyah. Pertama-tama saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Boskar dulu, di mana dia menanyakan contoh yang pernah saya paparkan, contoh dari prinsip perhatian, di mana seorang guru itu memberikan perhatian itu dengan memberikan tontonan-tontonan terkait seperti kisah Nabi. Yang menjadi pertanyaannya beliau, bagaimana dengan siswa yang tidak suka dengan kisah-kisah Nabi? Nah, kalau ada siswa yang kurang minat sama kisah Nabi, kita jangan langsung kecewa. Ingat, setiap anak itu unik, minatnya berbeda-beda. Jika kita sebagai guru PAI, kita harus jadi kreatif. Kita bisa coba pakai metode-metode yang lain yang lebih menarik buat mereka. Misalnya kita bisa pakai cerita-cerita inspiratif dari tokoh-tokoh zaman sekarang yang punya prestasi dan akhlak yang baik, atau kita bisa bahas tentang masalah-masalah yang sering mereka hadapi sehari-hari, seperti masalah pergaulan bebas, bullying atau tekanan dari teman-teman sebaya. Lalu kita kaitkan dengan ajaran agama, bagaimana Islam memberikan solusi untuk masalah-masalah itu. Terus juga kita juga bisa pakai media yang lebih mereka sukai, seperti film pendek, animasi atau game edukasi. Yang penting kita bisa bikin suasana belajar yang seru dan interaktif gitu, supaya mereka merasa terlibat dan termotivasi untuk belajar gitu Kakak Boskar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kedua dari Saudari Deriska Hamsyah, di mana pertanyaannya itu, jika tantangan berfungsi untuk mendorong siswa keluar dari zona nyaman dan mengembangkan potensi kognitif ke level yang lebih tinggi, bagaimana guru menentukan tingkat tantangan yang tepat agar
tidak terlalu ringan sehingga tidak berkembang, dan tidak terlalu berat sehingga membuat siswa stres dan menyerah. Pertanyaan yang bagus, Kakak Dea. Jadi begini, tantangan itu memang penting untuk siswa yang untuk berkembang, tapi kita juga nggak boleh kebablasan. Nah, cara menentukan tingkat tantangan yang pas itu, kita harus kenal dulu sama kemampuan siswa kita. Kita lihat mereka sudah bisa apa aja gitu, dan apa yang perlu ditingkatkan. Contohnya, ketika kita memberikan pelajaran tentang zakat, jangan langsung kasih soal hitungan zakat yang paling rumit gitu. Kita mulai dari konsepnya dulu, konsep dasarnya dulu, yaitu seperti kayak apa itu zakat, siapa saja yang wajib zakat itu, apa manfaatnya. Kalau mereka sudah paham, baru kita kasih soal hitungan yang sederhana. Kalau mereka sudah lancar toh, baru kita naikkan levelnya. Intinya Kak Dea, kita harus kasih tantangan yang sesuai dengan kemampuan mereka, sedikit di atas level mereka saat ini. Kalau terlalu mudah, mungkin mereka bosan, tapi kalau terlalu sulit juga mereka stres dan akhirnya malah menyerah. Jadi kuncinya adalah kenali siswa kita dan berikan tantangan yang pas untuk mereka. Itu saja yang bisa saya jawab. Baik, itu saja yang bisa saya jawab dari 2 pertanyaan tadi. Terima kasih kepada teman-teman, kepada saudara Boskar dan saudari Dea Deriska. Semoga jawaban yang saya berikan bisa bermanfaat dan bisa memotivasikan buat kalian dan buat diri saya sendiri. Baik, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Fatri dengan NIM 105 191 1078 24 dari kelompok 17. Jadi saya akan menjawab pertanyaan yang masuk. Yang pertama oleh Karina Cahyani, bagaimana respon peserta didik visual ketika guru hanya menjelaskan dengan metode ceramah tanpa menggambar? Nah, respon peserta didik visual ketika guru itu hanya berceramah tanpa media gambar, dari teori yang pernah saya jelaskan pada presentasi sebelumnya, menurut teori gaya belajar yang dipaparkan oleh Fleming and Mills, VARK, bahwa peserta didik visual itu adalah siswa yang memproses informasi melalui apa yang mereka lihat. Mereka itu membutuhkan stimulus visual seperti gambar, diagram, grafik, simbol, warna, atau peta konsep untuk memahami dan mengingat informasi dengan baik. Nah, ketika stimulus visual tidak diberikan, maka proses pengolahan informasi itu menjadi kurang optimal sehingga pemahaman, fokus, dan daya ingat itu menjadi menurun. Nah, teori kognitif juga itu menjelaskan bahwa informasi itu akan lebih mudah dipahami jika diperoleh melalui 2 jalur, yaitu jalur visual dan verbal. Nah, jika guru hanya memberikan ceramah verbal, maka jalur visual tidak terlihat atau tidak terlibat sehingga pemahaman peserta didik visual itu menjadi lemah. Nah, jadi bagaimana respon peserta didik visual itu ketika guru hanya menjelaskan dengan metode ceramah tanpa media gambar? Nah, ada beberapa respon dari peserta didik. Yang pertama itu, peserta didik visual itu akan kurang memahami materi. Misalnya pada saat pelajaran IPA tentang sistem peredaran darah. Nah, siswa visual itu sulit membayangkan aliran darah tanpa adanya diagram atau contoh gambarnya. Ceramah saja tidak cukup membantu mereka memvisualisasikan prosesnya. Kemudian yang kedua, fokus belajar itu cepat menurun. Nah, di kelas nyata, siswa visual itu terlihat menunduk, melihat keluar jendela, menggambar sembarangan, atau sekedar memainkan alat tulisnya. Nah, ini mungkin pernah terjadi pada diri kita ini pada saat menduduki bangku sekolah.
itu bukan karena tidak sopan, tetapi karena mereka itu butuh yang namanya rangsangan visual. Kemudian yang ketiga itu akan terjadi yang namanya partisipasi rendah dalam diskusi. Nah, mereka itu kesulitan mengemukakan pendapat karena tidak memiliki pegangan visual. Dalam praktiknya, guru itu mungkin akan mendapati siswa visual tidak banyak bertanya dan tampak fasih di kelas. Kemudian yang keempat, kesulitan itu mencatat materi. Nah, tanpa contoh visual, catatan siswa visual itu menjadi tidak terstruktur. Di banyak kelas, siswa visual itu kerap meminta temannya untuk menuliskan kembali diagram atau peta konsep yang seharusnya diberikan oleh guru. Kemudian yang kelima itu akan terjadi pemahaman yang lebih lambat dan siswa ini akan sering salah menafsirkan apa yang dijelaskan oleh guru. Nah, contohnya dalam pembelajaran matematika. Nah, penjelasan langkah-langkah perhitungan tanpa menunjukkan cara di papan tulis membuat siswa visual itu akan bingung dan sering salah mengerjakan soalnya. Nah, maka peserta didik visual itu membutuhkan bantuan visual untuk memproses informasi secara optimal. Nah, secara konteks di kelas itu, ketidakadaan media visual saat guru berceramah berdampak pada yang pertama menurunnya pemahaman, yang kedua menurunnya fokus, yang ketiga rendahnya motivasi, yang keempat partisipasi pasif, dan yang terakhir itu kesulitan mencatat dan mengingat materi. Oleh karena itu, peran media gambar atau visual sangat penting untuk mendukung yang namanya proses belajar siswa visual agar pembelajaran berjalan efektif. Kemudian pertanyaan kedua oleh Madinatul Hujjaj. Nah, pertanyaan dari Madinah itu, apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik dalam pembelajaran PAI, dan bagaimana guru dapat mengadaptasi metode pengajarannya untuk memenuhi kebutuhan siswa dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, kelebihan dan kekurangan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik dalam pembelajaran PAI serta cara guru mengadaptasi metode pembelajaran. Yang pertama mungkin kita akan membahas mengenai gaya belajar visual. Nah, kelebihannya itu siswa dengan gaya belajar visual akan mudah memahami materi yang disertai dengan gambar seperti grafik, bagan, mungkin bagan nasab Nabi atau ilustrasi peristiwa sejarah Islam. Kemudian mudah mengingat konsep jika disajikan dalam bentuk peta konsep atau tabel. Dan ini sangat cocok untuk materi PAI yang membutuhkan penjelasan struktural seperti rukun iman, rukun Islam, atau alur kisah para nabi. Nah, akan tetapi gaya belajar visual ini memiliki kekurangan loh. Yang pertama itu kesulitan memahami pelajaran jika hanya dijelaskan secara lisan. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan Karina tadi. Misalnya penjelasan panjang tentang akhlak tanpa contoh visual. Kemudian yang kedua, konsentrasinya itu cepat hilang ketika metode ceramah yang mendominasi dibanding memaparkan contoh visualnya. Nah, kemudian itu sulit memahami ayat Al-Quran yang diuraikan tanpa grafik, warna, atau penjelasan visual. Nah, cara guru beradaptasi untuk siswa visual itu dengan menyediakan gambar, poster, peta konsep, atau slide sederhana mungkin. Kemudian menuliskan poin penting di papan tulis. Terakhir, menggunakan video pendek tentang kisah Nabi atau praktik ibadah. Kemudian yang kedua, gaya belajar auditori. Nah, siswa dengan gaya belajar auditori, kelebihannya itu dia akan mudah memahami penjelasan lisan sehingga cocok saat mengulas makna ayat Al-Quran atau hadis. Kemudian yang kedua, senang berdiskusi, mendengar ceramah, dan menjawab pertanyaan. Nah, ini juga cocok untuk materi PAI tentang kisah tokoh, ceramah, diskusi nilai akhlak, dan muatan-muatan tentang moral. Tetapi gaya belajar ini juga memiliki kekurangan, yaitu kurang optimal memahami grafik atau teks panjang tanpa penjelasan lisan. Kemudian mudah terganggu oleh kebisingan. Dan yang terakhir, tidak terlalu kuat mengingat materi yang hanya disajikan dalam bentuk tulisan.
Nah, cara guru beradaptasi untuk siswa yang auditori yaitu lakukan ceramah interaktif, diskusi kelompok, tanya jawab, dan putarkan murotal ceramah singkat atau rekaman pembelajaran. Minta juga siswa untuk menjelaskan kembali materinya itu secara verbal. Dan yang terakhir itu gaya belajar kinestetik. Nah, siswa dengan gaya belajar kinestetik itu memiliki kelebihan. Nah, belajarnya itu lebih cepat melalui praktik langsung, misalnya wudhu, sholat, zakat. Nah, mungkin zakat fitrah itu stimulasi langsung ya, atau manasik haji juga bisa. Nah, kemudian yang kedua memiliki tingkat keterlibatan tinggi dalam pembelajaran yang aktif. Terakhir, cocok untuk materi PAI yang memerlukan demonstrasi dan aktivitas yang nyata. Tetapi juga memiliki kekurangan, yakni sulit fokus jika guru terlalu banyak berceramah, tidak betah duduk lama-lama, mudah bosan jika pembelajaran tidak melibatkan gerakan. Nah, cara guru beradaptasi untuk siswa yang kinestetik atau gaya belajarnya kinestetik yaitu dengan mengadakan simulasi ibadah. Artinya praktik langsung seperti praktik wudhu, sholat, dan menggunakan benda nyata seperti alat wudhu atau mungkin bisa menggunakannya namanya model Ka'bah. Nah, kemudian terakhir memberikan aktivitas menulis, membuat proyek atau membuat poster agar tetap ada gerakan seperti itu. Nah, bagaimana guru PAI itu mengadaptasi pembelajaran untuk semua gaya belajar? Nah, guru itu agar semuanya itu dapat berjalan dengan baik, guru itu dapat menggabungkan berbagai metode. Artinya itu multisensor, sehingga semua gaya belajar itu terpenuhi. Jadi, guru mungkin bisa menggunakan pendekatan campuran antara visual, auditori, dan kinestetik. Nah, contoh pada materi wudhu. Nah, visualnya itu adalah gambar langkah-langkah wudhu. Kemudian auditorinya penjelasan dan bacaan doa wudhu. Dan kinestetiknya adalah praktiknya secara langsung. Nah, kemudian yang kedua itu mungkin bisa divariasikan metode setiap pembelajaran, ceramah dengan gambar, diskusi dengan video pembelajaran, penugasan proyek, dengan demonstrasi ibadah, seperti itu. Dan yang ketiga, gunakan media PAI yang relevan seperti tadi yang berkaitan video sejarah Islam, poster rukun iman atau rukun Islam, murotal untuk menghafal, dan simulasi ibadah. Nah, kemudian berikan pilihan aktivitas. Nah, guru bisa memberikan 3 pilihan tugas, apakah itu membuat peta konsep visual atau menjelaskan materi lewat rekaman suara, nah itu auditori, dan membuat poster atau simulasi, nah itu kinestetik. Jadi dalam pembelajaran PAI, setiap gaya belajar, visual, auditori, kinestetik itu memiliki kelebihan dan sekaligus kekurangan. Guru harus mengadaptasi metode mengajar dengan menggabungkan media visual, penjelasan verbal, dan aktivitas praktik, sehingga semua siswa itu dapat memahami materi agama dengan baik dan pembelajaran menjadi lebih bermakna. Mungkin itu jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Handayani Saputri, perwakilan dari kelompok 19, akan menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Oke, pertanyaan pertama. Sejauh mana kecerdasan spiritual dapat menurunkan perilaku menyimpang peserta didik di sekolah? Nah, kecerdasan spiritual dapat membantu menurunkan perilaku menyimpang peserta didik karena ia menumbuhkan kesadaran diri, empati, dan nilai moral. Peserta didik yang memiliki kecerdasan spiritual lebih mampu mengendalikan diri, memahami dampak tindakan mereka, dan memilih perilaku yang positif. Dengan kata lain, semakin tinggi kecerdasan spiritual, semakin besar kemungkinan siswa menghindari perilaku negatif atau menyimpang di sekolah. Pertanyaan kedua, bagaimana kecerdasan spiritual dapat membantu siswa mengembangkan akhlak yang baik? Dan bagaimana kecerdasan spiritual ini juga bisa membantu siswa dalam menghadapi tantangan hidup. Kecerdasan spiritual membantu siswa memahami nilai-nilai kebaikan, empati, dan tanggung jawab, sehingga mereka dapat bersikap jujur, sabar, dan menghormati orang lain. Selain itu, kecerdasan spiritual memberi ketenangan, keyakinan, dan kemampuan melihat makna dalam masalah,
sehingga siswa lebih kuat dan bijak menghadapi tantangan hidup. Pertanyaan selanjutnya, apa tantangan guru PAI ketika menerapkan pendekatan kecerdasan majemuk dan kecerdasan spiritual di kelas yang jumlah siswanya banyak? Oke, di sini ada beberapa tantangan. Yang pertama, sulit memberi perhatian individu, sulit mengenali dan mengembangkan potensi tiap siswa karena jumlahnya banyak. Kemudian yang kedua, variasi kemampuan siswa itu tinggi. Jadi tiap siswa punya gaya belajar dan tingkat spiritualitas berbeda, sehingga materi sulit disesuaikan untuk semua. Nah, yang ketiga, keterbatasan waktu. Waktu pembelajaran terbatas untuk aktivitas yang mendukung semua kecerdasan. Dan yang terakhir, manajemen kelas lebih kompleks, mengatur interaksi dan kegiatan yang melibatkan banyak siswa membutuhkan strategi khusus. Oke, pertanyaan terakhir. Menurut Anda, seberapa relevan teori kecerdasan majemuk Howard Gardner dalam konteks kurikulum pendidikan nasional saat ini, khususnya untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam? Nah, menurut saya, teori kecerdasan majemuk Howard Gardner masih cukup relevan untuk kurikulum pendidikan nasional saat ini, termasuk pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Teori ini membantu guru melihat bahwa setiap siswa punya cara belajar yang berbeda-beda. Ada yang kuat secara linguistik, interpersonal, musikal, atau kinestetik. Nah, dalam konteks pembelajaran PAI atau pendidikan agama Islam, pendekatan ini bisa membuat pembelajaran lebih kreatif, variatif, inklusif, dan bermakna. Misalnya memahami ayat melalui visual, praktek ibadah secara kinestetik, diskusi nilai-nilai melalui kecerdasan interpersonal, atau tadabbur alam melalui kecerdasan naturalis. Oke, demikian jawaban yang dapat saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.